Halo teman-teman, selamat datang di Belajar Sejarah, Belajar Hidup. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang kerajaan Hindu-Buddha yang pernah di Indonesia, yaitu kerajaan ketiga, Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno dari aspek geografis. Apa kalian tahu Kerajaan Mataram Kuno berdiri sekitar abad keberapa? Ya, sekitar abad ke-8 di pedalaman Jawa Tengah berkembang sebuah kerajaan besar yang disebut Kerajaan Mataram Kuno. Nama Mataram Kuno atau Mataram Hindu atau Kerajaan Medang periode Jawa Tengah dimaksud untuk membedakan dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-16. Pusat Kerajaan Mataram Kuno terletak di sekitar Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Pusat Kerajaan Mataram Kuno banyak dialiri sungai, seperti Sungai Progo, Pogowonto, dan Begawan Solo. Selain itu, daerah tersebut juga dilingkari oleh pegunungan seperti Gunung Merapi. Kerajaan Mataram Kuno diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra. Dinasti Sanjaya didirikan oleh Raja Sanjaya. Dinasti Sanjaya adalah dinasti kerajaan Mataram Kuno yang bercorak Hindu. Wilayahnya meliputi Jawa Tengah bagian utara. Adapun dinasti Syailendra adalah dinasti kerajaan Mataram Kuno yang bercorak Buddha. Wilayahnya meliputi Jawa Tengah bagian selatan. Setelah kita membahas kerajaan Mataram Kuno dari aspek geografis, mari kita mulai membahas tentang kerajaan Mataram Kuno dari aspek ekonomi. Tahukah kalian bahwa masyarakat Mataram Kuno hidup dari bertani, berternak, dan membuat kerajinan rumah tangga? Selain itu, perdagangan internasional di kerajaan ini juga berkembang pesat. Dalam melakukan aktivitas perdagangan, masyarakat menerapkan hari pasaran yang diadakan sesuai dengan penanggalan Jawa. Kerajaan Mataram Kuno juga sudah memberlakukan pajak bagi warganya. Bahkan masyarakat asing yang menetap di sana juga dikenakan pajak, meskipun dalam jumlah yang berbeda dengan masyarakat lokal. Selanjutnya, saya akan membahas kerajaan Mataram Kuno dari aspek sosial. Kerajaan Mataram Kuno mempunyai banyak peninggalan berupa prasasti. Prasasti-prasasti dari kerajaan Mataram Kuno yang ditemukan adalah Prasasti Canggal 732 Masehi, Prasasti Kalasan 776 Masehi, Prasasti Kelura 782 Masehi, Prasasti Karangtengah 824 Masehi, Prasasti Balitung atau disebut juga Prasasti Kedu 907 Masehi, dan Prasasti Sojomerto Batang. Prasasti Canggal ditemukan di kompleks candi Hindu di Gunung Wukir. Dari prasasti tersebut, kita memperoleh informasi tentang raja pertama Mataram Kuno, yaitu Raja Sanah. Prasasti tersebut juga berisi tentang pembangunan lingga pada masa pemerintahan Raja Sanjaya. Prasasti Kalasan berisi informasi tentang pembangunan bangunan suci bagi Dewi Tara dan biara untuk pendeta Buddha oleh Raja Panangkaran yang menganut agama Hindu. Adapun Prasasti Kelurak berisi informasi tentang pembangunan Candi Sewu di Prambanan. Prasasti Karangtengah berisi informasi tentang pembangunan Candi Ngawen di sebelah barat Muntilan. Prasasti Kedu berisi informasi tentang silsilah Raja Mataram Kuno. Setelah saya membahas kerajaan Mataram Kuno dari aspek geografis, sosial, hingga ekonomi, saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang kerajaan Mataram Kuno
dari aspek politik. Apa kalian tahu siapa raja pertama Mataram kuno? Raja pertama Mataram kuno adalah Raja Sana. Ia kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya, putra saudara perempuan Raja Sana, Sanaha, karena Raja Sana tidak mempunyai keturunan. Pada masa pemerintahan Raja Sanjaya, rakyat Mataram kuno hidup makmur, aman, dan tentram. Hal ini karena Raja Sanjaya memerintah rakyatnya dengan bijaksana. Setelah pemerintahannya Raja Sanjaya berakhir, takhta kerajaan dipimpin oleh Rakai Panangkaran. Sepeninggal Rakai Panangkaran, kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Mataram yang bercorak Hindu dan kerajaan Mataram yang bercorak Buddha. Kerajaan Mataram yang bercorak Hindu diperintah oleh dinasti Sanjaya. Raja-rajanya antara lain Rakai Panunggalan, Rakai Warakgarung, dan Rakai Pikatan. Sedangkan kerajaan Mataram yang bercorak Buddha diperintah oleh dinasti Shailendra, yang salah satu rajanya adalah Indra. Pada tahun 850 Masehi, Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya menikah dengan Pramodawardhani dari dinasti Shailendra. Pernikahan politik ini menyatukan kembali kerajaan Mataram kuno. Setelah Rakai Pikatan meninggal, kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Raja Balitung sekitar 898 hingga 910 Masehi yang bergelar Sri Maharaja Rakai Watu Pura Dyah Balitung. Ia merupakan raja terbesar kerajaan Mataram kuno. Pada masa pemerintahannya, rakyat sejahtera karena ia memerintah dengan baik. Raja berikutnya adalah Raja Daksa, Raja Tulodang, dan Raja Wawa. Raja Wawa memerintah pada tahun 924 hingga 929 Masehi. Ia digantikan oleh Muh Sindok, menantunya, yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur, antara lain karena bencana gempa bumi dan kuatnya pengaruh kerajaan Sriwijaya yang pada saat itu diperintah oleh Bala Putradewa. Serangan-serangan dari kerajaan Sriwijaya selama abad ke-7 hingga ke-9 menyebabkan kerajaan Mataram kuno terdesak ke timur. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya tentang kerajaan Mataram kuno. Jangan lupa di video selanjutnya saya akan membahas tentang banyak kerajaan yang menarik seperti kerajaan Kediri, Sriwijaya, dan banyak lagi. So don't forget to watch my next video.